Asap apaan tuh? Ada kebakaran ya? Oh. Tenang, tenang. Asap ini cuma uap air yang keluar dari perut bumi kok. Energi panas dari dalam perut bumi ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik loh. Kalau dimanfaatkan secara maksimal, nggak bakal ada mati listrik lagi deh. Energi panas juga punya berbagai kegunaan. Seperti limbah energi panas dari AC yang masih bisa digunakan untuk menghemat listrik. Selain itu, energi panas juga bermanfaat untuk membunuh bakteri, sehingga makanan dalam kaleng bisa awet. Selengkapnya di laptop si Unyil hari ini ya, episode Nikmat Panas. Check it out! Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Mau nyalain TV butuh tenaga listrik, nyalain lampu juga butuh tenaga listrik. Tanpa listrik, kehidupan sehari-hari kita bakal terganggu. Energi listrik bisa dihasilkan dari berbagai sumber. Misalnya dari uap panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Ada juga energi listrik yang dihasilkan dari tenaga matahari. Semuanya sama-sama memanfaatkan energi panas untuk menghasilkan tenaga listrik. Di Indonesia, sumber tenaga listrik yang terbaru berasal dari panas bumi, disebut dengan geotermal. Panas bumi berasal dari uap yang dihasilkan dari magma. Negara kita dikelilingi oleh gunung api alias ring of fire, sehingga memiliki potensi sumber panas bumi yang dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Kapasitas panas bumi yang ada di negara kita juga termasuk besar loh. Jika diolah secara maksimal, bisa memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri. Dan yang paling penting, energi panas bumi ini bebas polusi karena tidak menghasilkan gas berbahaya. Sumber energi panas bumi juga mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak bumi. Selain itu juga tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Gara-gara mati lampu semalam, nggak bisa ngecas gerobak nih. Aduh, jadi telat nih Enyeng jualannya. Loh, Pak Enyeng, jualannya kok di bawah tiang listrik? Nanti kesetrum loh, Pak. Pak Enyeng lagi nungguin listrik nyala nih Den Unyil, supaya gerobaknya bisa dicas. Hah? Gerobak kok dicas, Pak? Kayak HP aja. Iya Den Unyil, ini kan gerobak canggih yang dikasih profesor. Bisa jalan sendiri. Ada apa ini? Profesor, ini Prof. Pak Enyeng lagi nungguin listrik nyala. Iya Prof, Enyeng jadi nggak bisa jualan nih. Kalau gitu sambil nunggu listriknya nyala, Unyil ikut profesor aja yuk. Kita ke tempat pembangkit listrik. Iya, ayo Prof. Pak Enyeng di sini aja kan. Sekalian Pak, nitip sepeda Unyil ya. Iya Den Unyil. Nah, Nyil, kita udah sampai di pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berada di kawasan Gunung Kamojang, Jawa Barat. Tapi ini kok mirip sama pembangkit listrik tenaga uap yang pernah Unyil datengin sama Embul ya, Prof? Beberapa bagian memang mirip, Nyil. Bedanya, kalau di sini uapnya berasal dari magma panas di dalam perut bumi, bukan hasil pembakaran. Tapi Unyil belum terlalu paham, Prof. Gimana caranya menghasilkan uap dari dalam bumi? Profesor jelasin ya. Selama ribuan tahun, air hujan diserap masuk ke dalam lapisan tanah. Lalu air hujan mengendap di satu lapisan yang disebut reservoir. Dalamnya bisa mencapai 3000 meter ke dalam bumi. Nah, air yang tersimpan di bawah permukaan bumi menjadi panas karena adanya magma di bawah lapisan reservoir. Terus cara ngambil uapnya dari dalam bumi gimana, Prof? Uap air didapat dengan melakukan pengeboran ke dalam bumi hingga lapisan air panas berada. Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini memanfaatkan uap air panas dari dalam tanah untuk diolah menjadi listrik. Wah, pantesan aja. Berarti pipa-pipa ini semuanya isinya air panas ya, Prof? Iya, Nyil. Pipa yang panjang ini adalah jalur air panas
dan uap yang berasal dari sumur produksi. Di Indonesia kan banyak gunung berapi. Seharusnya pemanfaatkan energi panas bumi bisa lebih banyak dong, Prof. Betul, Nyil. Tapi lokasi panas bumi biasanya berada di bawah bebatuan yang lebih keras daripada bebatuan di tambang minyak bumi. Makanya butuh biaya yang besar dan waktu yang lebih lama untuk memanfaatkan energi panas bumi. Nah, kalau yang ini Unyil tahu nih, Prof. Namanya separator kan? Fungsinya untuk memisahkan uap dan zat-zat padat. Jika uapnya kotor atau kandungan airnya tinggi, maka kemampuan untuk menghasilkan daya akan berkurang, Nyil. Nah, air yang sudah terpisah dengan uap tadi disuntikkan kembali ke tempat asalnya di dalam perut bumi. Wah, limbah yang dihasilkan dari proses pengambilan panas bumi hanya berupa air bersih. Makanya energi panas bumi disebut sebagai sumber energi ramah lingkungan. Apalagi limbah airnya bisa dikembalikan ke perut bumi untuk dipanaskan lagi. Jadi nggak perlu khawatir energi panas bumi akan habis, seperti minyak bumi ataupun batu bara. Sekarang kita masuk ruang apa nih, Prof? Kok banyak orang di sini? Ini namanya ruang pengawas. Di ruangan ini bisa terlihat semua proses di pembangkit listrik ini. Dan yang terpenting, jika terjadi hal yang tidak normal di salah satu mesin, alarm akan berbunyi. Wah, berarti yang kerja di sini tuh semuanya harus selalu siap siaga ya, Prof. Terus kalau yang ini turbinnya ya? Iya, Nyil. Uap yang mengalir tadi fungsinya untuk memutar turbin dengan kecepatan 3.000 putaran per menit. Turbin ini dihubungkan dengan generator yang akhirnya dapat menghasilkan listrik. Di dalam trafo, tegangan listrik dinaikkan sebelum listriknya dialirkan ke jaringan transmisi Jawa dan Bali. Kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri yang membutuhkan listrik. Sekarang jadi tahu nih, kalau pembangkit listrik tenaga panas bumi ini benar-benar ramah lingkungan, Prof. Dan bisa terbarukan karena proses pembentukannya berlangsung terus-menerus. Oh iya, ngomong-ngomong soal listrik, Profesor baru inget. Tadi kan Profesor datang mau betulin gerobak Pak Enyeng. Soalnya sistem listrik di gerobaknya belum stabil. Hah? Waduh, mana Pak Enyeng tadi kita tinggal sendirian lagi. Yah, mudah-mudahan aja Pak Enyeng aman-aman aja di sana. Aduh. Akhirnya selesai juga cas gerobaknya. Sekarang lanjut jualan dulu. Buah-buah. Lumayan, nggak usah capek-capek dorong gerobak. Kalau nggak tahu, pasti becanya mau juga dibuatin sama Profesor. Loh, kok nggak bisa ngerem gerobaknya? Ya, habis deh, basah semua dagangan Enyeng. Rugi dong kalau gini.